Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat atau santriwan dan santriwati pesantren Lisanul Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih adakah di antara kita yang merasa bahwa Al-Qur'an itu asing? Ya. Apabila kalau misalkan ada dalam diri kita Al-Qur'an masih asing dalam diri kita, ya, dalam kehidupan kita, berarti itu pertanda bahwa kita adalah salah satu orang yang jauh dari Al-Quran. Artinya tidak membacanya, apalagi menghafalnya. Oleh karena itu, kalian di tempat ini, di pesantren ini, ya, selain diajarkan berbagai macam pelajaran-pelajaran Islami, belajar bahasa Arab dan seterusnya, pelajaran bahasa Inggris dan lainnya, tapi ya, pelajaran pertama adalah Al-Quran. Ya, pelajaran nomor 1 yang diterapkan oleh pesantren ini adalah Al-Quran. Agar kenapa? Agar kita semuanya menjadi manusia terbaik ke depan. Oleh karena itu, ketika kita menghafalkan Al-Quran, ya, berniat kita menghafal Al-Quran, yang pertama adalah luruskan niat lillahi ta'ala, dan kemudian tanamkan rasa cinta di dalam diri kita Al-Quran. Tanamkan Al-Quran itu di dalam diri kita, ya. Apabila Al-Quran kita sudah mencintainya, ya, maka kita akan merasa senang dengannya. Maka kita ketika misalkan membaca Al-Quran, seharian tidak membaca Al-Quran, maka kita terasa asing. Dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang telah menyatu dirinya Al-Quran. Artinya rasa cintanya Al-Quran sudah luar biasa. Oleh karena itu 2 hal yang penting, yaitu luruskan niat, ya, lalu kemudian tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz akan menyampaikan bahwa Al-Quran itu, kalau kita memulai menghafalkan Al-Quran, maka yang terjadi biasanya kita kadang merasakan kemalasan, bosan, ya, mengantuk, capek dan seterusnya. Dan itu sudah pasti mengganggu kita, ya, karena setan tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Menghafal Al-Quran itu sebenarnya mudah apabila caranya baik dan benar. Oleh karena itu, di pesantren ini akan diajarkan metode-metode menghafal Al-Quran dengan baik, dengan bacaan yang baik dan mudah dihafalkan.
anak-anakku sekalian, menghafal Al-Quran balasannya adalah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita belum dapatkan, besok, lusa, atau sebulan kita belum dapatkan, tapi yakinlah suatu saat kita akan dapatkan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita menghafal Al-Quran, tanamkan motivasi di dalam diri kita. Ya, minimal motivasinya ingin membahagiakan kedua orang tua kita ketika di surga nanti. Siapa yang tidak bangga ketika kita menjadi ahlul Quran, kemudian ketika di akhirat nanti kita meletakkan mahkota di atas kedua kepala kedua orang tua kita, maka orang tua kita sangat bangga terhadap kita. Lalu kemudian kita juga menjadi, apabila kita menghafal Quran, kita menjadi penolong bagi keluarga kita. Misalkan ada di antara keluarga kita masuk neraka, ya, lalu kemudian kita diberikan syafaat, kita menjadi bisa menyelamatkan mereka. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, mereka adalah saudara saya, tolong masukkan mereka dalam surga. Menghafal Quran bisa berkata seperti, bisa meminta begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita menghafal Al-Quran, tidak ada yang rugi. Kemudian misalkan kita ada di antara kita mau jadi dokter, ya, mau jadi arsitek, mau jadi polisi, mau jadi apa saya, polisi yang penghafal Quran, dokter penghafal Quran, maka semua itu dengan izin Allah akan mudah kita dapatkan. Tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, yang tadi Ustaz sampaikan adalah luruskan niat, ikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menghafal Al-Quran, lalu kemudian semua yang lain itu akan mengikuti urusan dunia, dan itu tidak mustahil. Oleh karena itu, tanamkan motivasi dalam diri kita bahwa menghafal Al-Quran akan membahagiakan hidup kita di dunia maupun akhirat. Menghafal Al-Quran akan mencerdaskan otak kita, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini untuk mencerdaskan manusia, untuk menjadikan manusia berakhlak baik, berbudi pekerti baik. Sebagaimana Rasulullah, dahulu Rasulullah tidak bisa membaca dan seterusnya. Ketika Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka Rasul membacanya, sehingga Rasul ketika setelah itu menjadi manusia yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Mohon maaf atas kesalahannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.